Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Ilham dengan NIM S1W1200030. Di video kali ini saya akan membahas dua submateri dari mata kuliah sistem operasi, yaitu haki perangkat lunak dan komponen sistem operasi. Untuk materi yang pertama, haki perangkat lunak. Ketergantungan terhadap sistem informasi telah merambah ke berbagai bidang, mulai dari sistem otomatis perkantoran sebuah usaha kecil hingga sistem kendali sebuah instalasi nuklir berpresisi tinggi. Peranan dari komponen-komponen sebuah sistem informasi pun menjadi vital. Salah satu komponen tersebut ialah perangkat lunak atau PL, baik dalam bentuk kernel sistem operasi beserta utilisasinya maupun aplikasi yang berjalan di atas sistem tersebut. Walaupun perangkat lunak memegang peranan yang penting, pengertian publik terhadap hak atas kekayaan intelektual perangkat lunak atau haki PL masih relatif minim. Kebingungan ini bertambah dengan peningkatan pemanfaatan dari perangkat lunak bebas PLB, free software, dan perangkat lunak sistem terbuka atau PLST. Open Source Software OSS. PLB ini sering disalahgunakan sebagai ST, walaupun sebetulnya terdapat beberapa perbedaan yang mendasar di antara kedua pendekatan tersebut. Bab ini mencoba memantapkan pengertian atas haki PL. Pembahasan dimulai dengan menerapkan konsep haki secara umum, serta haki PL secara lebih dalam. Secara khusus akan dibahas konsep perangkat lunak bebas atau sumber terbuka. Pembahasan ini bukan bertujuan sebagai doktrinisasi paham tersebut, justru diharapkan pelurusan atas persepsi keliru PLB dan ST serta penjelasan perbedaan dan persamaan dari kedua konsep tersebut. Apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan dengan PLB atau ST. Pelurusan atas persepsi bahwa penulis program komputer tidak berhak digaji layak. Pelurusan atas persepsi bahwa PLB tidak boleh dijual atau dikomersialkan. Pelurusan atas persepsi bahwa PLB wajib disebarluaskan. Pelurusan atas persepsi bahwa saat distribusi tidak wajib menyertakan kode sumber. Langsung kita saja ke latar belakang. Hak atas kekayaan intelektual, haki, merupakan terjemahan atau istilah atas istilah Intellectual Property Right atau IPR. Istilah tersebut terdiri dari 3 kata kunci, yaitu hak, kekayaan, dan intelektual. Kekayaan merupakan abstraksi yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual, sedangkan kekayaan intelektual merupakan kekayaan yang atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sistem, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan seterusnya. Terakhir, haki merupakan hak, wewenang atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku. Hak itu sendiri dapat dibagi menjadi 2. Pertama, hak dasar atau hak asasi yang merupakan hak yang mutlak yang tidak dapat diganggu-gugat, umpama hak hidup, hak untuk mendapatkan keadilan, dan sebagainya. Dan kedua, hak amanat atau peraturan, yaitu hak karena diberikan oleh masyarakat melalui peraturan atau perundangan. Di berbagai negara, termasuk Amerika dan Indonesia, hakim merupakan hak amanat pengaturan sehingga masyarakatlah yang menentukan seberapa besar hak yang diberikan kepada individu dan kelompok. Sesuai dengan hakikatnya pula, hak dikelompokkan sebagai hak milik perorangan yang sifatnya tidak berwujud atau intangible. Terlihat bahwa hak merupakan hak pemberian dari umum atau publik yang dijamin oleh undang-undang. Hak bukan merupakan hak asasi sehingga kriteria pemberian hak merupakan hal yang dapat diperdebatkan oleh publik. Apa kriteria untuk memberikan hak? Berapa lama pemegang hak memperoleh hak eksklusif? Apakah hak dapat dicabut demi kepentingan umum? Bagaimana dengan hak atas formula obat untuk penderita HIV atau AIDS? Aneka ragam hak melindungi atau mempertahankan kekayaan tersebut. Pada gilirannya, kebutuhan ini melahirkan konsepsi perlindungan hukum atas kekayaan abadi, termasuk pengakuan hak terhadapnya. Sesuai dengan hakikatnya pula, hak dikelompokkan sebagai hak milik perorangan yang sifatnya tidak berwujud.
Undang-undang mengenai haki pertama kali ada di Venice, Italia, yang menyangkut masalah paten pada tahun 1470. Caxton, Galileo, dan Gutenberg tercatat sebagai penemu yang muncul dalam kurun waktu tersebut dan mempunyai hak monopoli atas penemuan mereka. Hukum-hukum tentang paten tersebut kemudian diadopsi oleh kerajaan Inggris di zaman Tudor tahun 1500-an, dan kemudian lahir hukum mengenai paten pertama di Inggris, yaitu Statute of Monopolies 1923. Amerika Serikat baru mempunyai undang-undang paten tahun 1791. Upaya harmonisasi dalam bidang haki pertama kali terjadi pada tahun 1883 dengan lahirnya konversi Paris untuk masalah paten, merek dagang dan desain. Kemudian konvensi Bern 1886 untuk masalah hak cipta atau copyright. Aneka ragam haki. Hak cipta atau copyright berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Paten. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil investasinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Berbeda dengan hak cipta yang melindungi sebuah karya, paten melindungi sebuah ide, bukan ekspresi dari ide tersebut. Pada hak cipta, seseorang lain berhak membuat karya lain yang fungsinya sama, asalkan tidak dapat dibuat berdasarkan karya orang lain yang memiliki hak cipta. Sedangkan pada hak paten, seseorang tidak berhak untuk membuat sebuah karya yang cara bekerjanya sama dengan sebuah ide dipatenkan. Merek dagang atau trademark berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Contoh di sini kacang atom cap ayam jantan. Rahasia dagang atau trade secret. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi yang berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Contoh rahasia dari formula parfum. Service mark adalah kata, frase, logo, simbol, warna, suara, bau yang digunakan oleh sebuah bisnis untuk mengidentifikasi sebuah layanan dan membedakannya dari kompetitornya. Pada prakteknya, perlindungan hukum untuk merek dagang sedang service mark untuk identitasnya. Contoh pegadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Desain industri. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna dan gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan. Desain tata letak sirkuit terpadu. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Ayat 1. Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Ayat 2.
Desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen. Sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu, dan peletakan 3 dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Haki perangkat lunak. Di Indonesia, hak IPL termasuk ke dalam kategori hak cipta atau copyright. Beberapa negara mengizinkan pematenan perangkat lunak. Pada industri perangkat lunak, sangat umum perusahaan besar memiliki portofolio paten yang berjumlah ratusan, bahkan ribuan. Sebagian besar perusahaan ini memiliki perjanjian cross-licensing. Artinya yang berbunyi, saya izinkan Anda menggunakan paten saya, asalkan saya boleh menggunakan paten Anda. Akibatnya, hukum paten pada industri perangkat lunak sangat merugikan perusahaan-perusahaan kecil yang cenderung tidak memiliki paten. Tetapi ada juga perusahaan kecil yang menyalahgunakan hal ini. Banyak pihak tidak tersetuju terhadap paten perangkat lunak karena sangat merugikan industri perangkat lunak. Sebuah paten berlaku di sebuah negara. Jika sebuah perusahaan ingin patennya berlaku di negara lain, maka perusahaan tersebut harus mendaftarkan patennya di negara lain tersebut. Tidak seperti hak cipta, paten harus didaftarkan terlebih dahulu sebelum berlaku. Perangkat lunak berpemilik. Perangkat lunak berpemilik atau propriety ialah perangkat lunak yang tidak bebas ataupun semi bebas. Seseorang dapat dilarang atau harus meminta izin, atau akan dikenakan pembatasan lainnya sehingga menyulitkan jika menggunakan, mengedarkan, atau memodifikasinya. Perangkat komersial. Perangkat lunak komersial adalah perangkat lunak yang dikembangkan oleh kalangan bisnis untuk memperoleh keuntungan dari penggunaannya. Komersial dan kepemilikan adalah dua hal yang berbeda. Kebanyakan perangkat lunak komersial adalah berpemilik, tapi ada perangkat lunak bebas komersial dan ada perangkat lunak tidak bebas dan tidak komersial. Sebaiknya istilah ini tidak digunakan. Perangkat lunak semi bebas. Perangkat lunak semi bebas adalah perangkat lunak yang tidak bebas, tapi mengizinkan setiap orang untuk menggunakan, menyalin, mendistribusikan, dan memodifikasinya, termasuk distribusi dari versi yang telah dimodifikasi untuk tujuan tertentu, umpama nirlaba. PGP adalah salah satu contoh dari program semi bebas. Perangkat lunak semi bebas jauh lebih baik daripada perangkat lunak berpemilik, namun masih ada masalah dan seseorang tidak dapat menggunakannya pada operasi yang bebas. Public domain. Perangkat lunak public domain ialah perangkat lunak yang tanpa hak cipta. Ini merupakan kasus khusus dari perangkat lunak bebas non-copyleft, yang berarti bahwa beberapa salinan atau versi yang telah dimodifikasi bisa jadi tidak sama sekali. Terkadang ada yang menggunakan istilah public domain secara bebas yang berarti cuma-cuma atau tersedia gratis. Namun, public domain merupakan istilah hukum yang artinya tidak memiliki hak cipta. Untuk jelasnya, kami menganjurkan untuk menggunakan istilah public domain dalam arti tersebut serta menggunakan istilah lain untuk pengertian yang lain. Freeware. Istilah freeware tidak terdefinisi dengan jelas, tapi biasanya digunakan untuk paket-paket yang mengizinkan redistribusi, tetapi bukan pemodifikasian, dan kode programnya tidak tersedia. Paket-paket ini bukan perangkat lunak bebas. Shareware. Shareware ialah perangkat lunak yang mengizinkan orang-orang yang mendistribusikan salinannya, tetapi mereka yang terus menggunakannya diminta untuk membayar lisensi. Dalam praktiknya, orang-orang sering tidak memperdulikan perjanjian distribusi dan tetap melakukan hal tersebut, tapi sebenarnya perjanjian tidak mengizinkannya. Kita langsung saja ke sini. Ancaman dan tantangan perangkat keras rahasia. Para pembuat perangkat keras cenderung untuk menjaga kerahasiaan spesifikasi perangkat mereka. Ini menyulitkan penulisan driver bebas agar Linux dan x86 dapat mendukung perangkat keras baru tersebut. Walaupun kita telah memiliki sistem bebas yang lengkap dewasa ini, namun mungkin saja tidak bisa mendatang jika kita tidak mendukung komputer yang akan datang. Pustaka tidak bebas. Pustaka tidak bebas yang berjalan pada perangkat lunak bebas dapat menjadi perangkat bagi pengembang perangkat lunak bebas. Fitur menarik dari pustaka tersebut merupakan umpan. Jika Anda menggunakannya, Anda akan tertangkap karena program Anda tidak akan menjadi bagian yang bermanfaat bagi sistem operasi bebas. Jadi kita dapat memasukkan
program Anda, namun tidak akan berjalan jika pustakanya tidak ada. Lebih parah lagi, jika program tersebut menjadi terkenal, tentunya akan menjebak lebih banyak lagi para pemrogram. Paten perangkat lunak. Ancaman terburuk yang perlu dihadapi berasal dari paten perangkat lunak yang dapat berakibat pembatasan fitur perangkat lunak bebas dari 20 tahun. Paten algoritma kompresi LZW diterapkan pada tahun 1983 serta hingga baru-baru ini kita tidak dapat membuat perangkat lunak bebas untuk kompresi GIF. Tahun 1988 yang lalu, sebuah program bebas menghasilkan suara MP3, MP3 kompresi terpaksa dihapus dari distro akibat ancaman penuntutan paten. Dokumentasi bebas. Perangkat lunak bebas seharusnya dilengkapi dengan dokumentasi bebas pula. Sayang sekali dewasa ini, dokumentasi bebas merupakan masalah yang paling serius yang dihadapi oleh masyarakat perangkat lunak bebas. Kita masuk ke rangkuman, arti bebas yang salah telah menimbulkan persepsi masyarakat bahwa perangkat lunak bebas merupakan perangkat lunak yang gratis. Perangkat lunak bebas ialah perihal kebebasan, bukan harga. Konsep kebebasan dapat diambil dari kata bebas pada perangkat lunak, seperti kebebasan berbicara, bukan seperti bergratis. Maksud dari bebas seperti kebebasan berbicara adalah kebebasan untuk menggunakan, menyalin, menyebarluaskan, mempelajari, mengubah, dan meningkatkan kinerja perangkat lunak. Suatu perangkat lunak dapat dimasukkan dalam kategori perangkat lunak bebas bila setiap orang memiliki kebebasan tersebut. Hal ini berarti setiap pengguna perangkat lunak bebas dapat meminjamkan perangkat lunak yang dimilikinya kepada orang lain untuk dipergunakan tanpa perlu melanggar hukum atau disebut pembajak. Kebebasan yang diberikan perangkat lunak bisa dijamin oleh copyleft, suatu cara yang dijamin oleh hukum untuk melindungi kebebasan para pengguna perangkat lunak bebas. Dengan adanya copyleft, maka suatu perangkat lunak bebas beserta hasil perubahan perangkat lunak bebas beserta hasil perubahan dari kode sumbernya akan selalu menjadi perangkat lunak bebas. Kebebasan yang diberikan melalui perlindungan copyleft inilah yang membuat suatu program dapat menjadi perangkat lunak bebas. Keuntungan yang diperoleh dari penggunaan perangkat lunak bebas adalah karena serbaguna dan efektif dalam keanekaragaman jenis aplikasi. Dengan pemberian kode sumbernya, perangkat lunak bebas dapat disesuaikan secara khusus untuk kebutuhan pemakai. Sesuatu yang tidak mudah untuk terselesaikan dengan perangkat lunak berpemilik. Selain itu, perangkat lunak bebas didukung oleh milis-milis pengguna yang dapat menjawab pertanyaan yang timbul karena permasalahan pada penggunaan perangkat lunak. Kita langsung ke materi selanjutnya. Kita masuk ke submateri yang kedua, komponen sistem operasi. Sebuah sistem operasi dapat dibagi menjadi beberapa komponen. Secara umum, para pakar sepakat bahwa terdapat sekurangnya 4 komponen manajemen utama, yaitu manajemen proses, memori, sistem berkas, dan masukan atau keluaran. Selain keempat komponen di atas, Avi, Silberschatz, dan kawan-kawan menambahkan beberapa komponen seperti manajemen penyimpanan sekunder, sistem proteksi, jaringan, dan command interpreter system. Masuk ke komponen pertama, manajemen proses. Proses adalah sebuah program yang sedang dieksekusi. Sebuah proses membutuhkan beberapa sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Alokasi sumber daya tersebut dikelola oleh sistem operasi, umpamanya walku CPU, memori, berkas-berkas, dan perangkat lunak (MK). Ketika proses tersebut berhenti dijalankan, sistem operasi akan mendapatkan kembali semua sumber daya yang bisa digunakan kembali. Sistem operasi yang bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses seperti membuat dan menghapus proses pengguna dan sistem proses, menunda atau melanjutkan proses, menyediakan mekanisme untuk sinkronisasi proses, menyediakan mekanisme untuk komunikasi proses, dan menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock. Manajemen yang kedua, manajemen memori utama. Memori utama atau lebih dikenal sebagai memori adalah sebuah array yang besar dari word atau byte, yang ukurannya mencapai ratusan, ribuan, bahkan jutaan. Setiap word atau byte mempunyai alamat tersendiri.
Memori utama berfungsi sebagai tempat penyimpanan instruksi atau data yang akses datanya digunakan oleh CPU dan perangkat masukan atau keluaran. Memori utama termasuk tempat penyimpanan data bersifat volatile, tidak permanen, yaitu data akan hilang kalau komputer dimatikan. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen memori seperti menjaga track dari memori yang sedang digunakan dan siapa yang menggunakannya, memilih program yang akan di-load ke memori. Selanjutnya, manajemen sistem berkas. Berkas adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuat berkas tersebut. Umumnya, berkas merepresentasikan program dan data. Berkas dapat mempunyai struktur yang bersifat hierarkis, direktori, volume, dan lain-lain. Sistem operasi mengimplementasikan konsep abstrak dari berkas dengan mengatur media penyimpanan massa, misalnya tapes dan disk. Sistem operasi bertanggung jawab dalam aktivitas yang berhubungan dengan manajemen berkas, pembuatan dan penghapusan berkas, pembuatan dan penghapusan direktori, untuk manajemen sistem masukan atau keluaran, mendukung manipulasi berkas dan direktori, memetakan berkas ke secondary storage, membackup berkas ke media penyimpanan yang bermalin atau non volatile. Manajemen selanjutnya, manajemen sistem masukan atau keluaran. Sistem ini sering disebut dengan device manager, menyediakan device driver yang umum sehingga operasi masukan atau keluaran dapat seragam, membuka, membaca, menulis, dan menutup. Contoh penggunaan menggunakan operasi yang sama untuk membaca berkas pada perangkat keras, CD-ROM, dan floppy disk. Komponen sistem operasi untuk sistem masuk dan keluar. Penyangga, menampung sementara data dari atau ke perangkat masukan atau keluaran. Spooling, melakukan penjadwalan pemakaian masukan atau keluaran sistem supaya lebih efisien, seperti antrian dan sebagainya. Menyediakan river, untuk dapat melakukan operasi rinci untuk perangkat keras masukan atau keluaran tertentu. Manajemen penyimpanan sekunder. Data yang dapat disimpan dalam memori utama bersifat sementara dan jumlahnya sangat kecil. Oleh karena itu, untuk menyimpan keseluruhan data dan program komputer, dibutuhkan penyimpanan sekunder, penyimpanan kedua yang bersifat permanen dan mampu menampung banyak data sebagai backup dari memori utama. Contoh dari penyimpanan sekunder adalah hard disk, disket, dan lain-lain. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen disk seperti free space management, alokasi penyimpanan, atau penjadwalan disk. Sistem proteksi. Proteksi mengacu pada mekanisme untuk mengontrol akses yang dilakukan oleh program, prosesor, atau pengguna ke sistem sumber daya. Mekanisme proteksi harus membedakan antara pengguna yang sudah diberi izin dan yang belum, spesifikasi kontrol untuk dibebaskan atau diberi tugas, menyediakan alat untuk pemberlakuan sistem. Jaringan. Sistem terdistribusi adalah sekumpulan prosesor yang tidak dapat berbagi memori atau clock. Setiap prosesor mempunyai memori dan clock tersendiri. Prosesor tersebut terhubung melalui jaringan komunikasi sistem terdistribusi, menyediakan akses ke pengguna ke bermacam sumber daya sistem. Akses tersebut menyebabkan peningkatan kecepatan komputasi dan meningkatkan kemampuan penyediaan data. Command Interpreter System. Sistem operasi ini menunggu instruksi dari pengguna atau command driven. Program yang membaca instruksi dan mengartikan control statement umumnya disebut control card, interpreter, command line interpreter, dan terkadang dikenal sebagai shell. Command interpreter system sangat bervariasi dari satu sistem operasi ke sistem operasi yang lainnya dan disesuaikan dengan tujuan dan teknologi perangkat masukan atau keluaran yang ada. Contohnya DLI, Windows, dan Based Touch. Untuk rangkumannya, pada umumnya komponen sistem operasi terdiri dari manajemen proses, manajemen memori utama, manajemen berkas, manajemen sistem MK, manajemen penyimpanan sekunder, manajemen sistem proteksi, jaringan, dan command interpreter system. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.